Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faqala ta'ala fi kitabil karim aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanu la yabqa minal islam illa ismu wa la minal quran illa darsu yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an zikrillah. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kembali kita ucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di sore siang yang mulia ini Allah berikan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah, ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita rasakan nikmat yang Allah berikan. Sangatlah banyak nikmat yang sudah kita rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaunya kita hitung nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Bagaimana kita untuk menyingkapi nikmat yang Allah berikan? Syukurilah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Wazkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat yang telah diberikan Allah dengan cara beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan selawat yang kita baca
menjadi ibadah bagi kita. Rasa cinta kita dengan Rasul, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Pada bulan kemarin kita pernah membacakan sebentuk doa yang ada di bulan Rajab ini. Di antaranya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Yang bunyi artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku keberkatan bulan Rajab dan keberkatan bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan umurku bertemu dengan Ramadan. Di dalam doa itu hendaknya dapat kita menyikapi kalimat keberkatan. Ya Allah, berikan kepadaku keberkatan bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Kiranya kita Allah panjangkan umur, mampu bertemu dengan Ramadan. Keberkatan di situ memiliki berbagai macam fungsi. Di dalam arti keberkatan itu, ya Allah, berikan keberkatan bulan Rajab itu dengan umur yang Engkau berikan kepada aku sehingga aku bertemu dengan bulan Rajab. Jadi bagaimana kita untuk mampu menjadikan renungan di bulan Rajab, yang mana Rajab itu akan meninggalkan kita. Padahal di dalam doa itu keberkatan yang Allah berikan sangatlah banyak. Oleh karena demikian, bisa kita mengelola dari perjalanan keberkatan itu apanya yang berkah. Bagaimana di antaranya kita mampu untuk mengelola keberkatan itu. Contoh di antaranya keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan kelapangan waktu, keberkatan umur. Apabila kita diberikan dengan umur yang panjang, bagaimana kita menyikapi keberkatan itu. Yang pertama, Allah berikan kita sampai bertemu kembali dengan bulan Rajab. Sehingga bagaimana kita menyikapi ketika kita berada di bulan Rajab, padahal Allah mengatakan, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk mencari keampunan di sisi Tuhanmu, yang mana kiranya kita dikatakan Allah untuk mencari keampunan. 1 tahun perjalanan yang sudah kita lewati dari bulan Rajab tahun kemarin sampai pula kita bertemu dengan Rajab tahun ini, sehingga kita diketemukan kembali oleh Allah dengan umur yang begini panjang, sehingga itu kita mampu menghayati apakah kelaknya kita akan kembali dapat bertemu dengan bulan Sa'ban atau bulan Rajab yang akan datang. Jadi oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya kita sudah berada hampir mengakhiri bulan Rajab, sehingga oleh karena itu hendaknya kita menghayati bagaimana perjalanan umur yang Allah berikan kepada kita. Padahal umur itu kelaknya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. An umrihi bima abnahu. Umur yang Allah berikan, kemana kamu habiskan? Ini kita mampu menghayatinya. Umur yang Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan? Apakah umur yang Allah berikan itu banyak untuk berbuat noda dan dosa?
banyak terlanjur nilai kesilapan dan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kita lakukan, maka berkesempatan sebaik-baik mungkin bahwa bulan ampunan, bulan Rajab ini adalah bulan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena demikian, apabila kita mampu menghayati, akan terasa keberkatan umur yang kita terima dari Allah. Padahal kita Allah berikan sebagai bentuk tugas ketika berada di alam dunia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalaulah boleh kita menghayati kembali perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan yang begitu mulia Allah berikan kepada Rasulullah, apakah para nabi dahulunya tidak ada Isra dan Mi'rajnya? Ada, ibu-ibu jemaah yang mulia. Kalau kita kembali kepada perjalanan sejarah Nabi Allah Adam alaihi wasallam, Nabi Adam Allah ciptakan ketika dia sudah tercipta menjadi hamba yang mulia, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dia berada di suatu tempat singgasana, tempat yang mewah kalau bahasa kita. Terasa perut litak, nasi datang. Terasa kerongkongan nak minum, air ada. Kiranya terasa letih, ketelitian itu hilang. Begitulah kesenangan yang dirasakan oleh Nabi Allah Adam alaihi wasallam. Tapi bagaimanakah perjalanannya? Ketika Nabi Adam alaihi wasallam turun dari singgasana, berada awalnya di dalam surga, tapi ketika dia itu tadi Allah turunkan, maka berada di suatu bentuk yang namanya bumi, alam yang kosong ketika itu. Ketika dia berada di alam bumi yang sebentuk yang kita lihat hari ini, ketika awal-awalnya Allah berikan kepada Nabi Adam, rupanya bumi ini tidak ada penghuni. Jangankan presiden, Pak RT, segala macam nak mengadu ke siapa tempat mengadu. Maka itu ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya jauh sangat sekali berbedanya ketika dia rasakan, ketika dia sudah keluar dari surga, nak makan tidak seperti yang dulu dirasakan, Bu. Terasa makan, perut litak, nasi kalau kita minta ada pelayannya. Rupanya ketika dia sudah berada di alam bumi yang namanya dunia hari ini, nak makan harus bekerja dulu. Iya, Bu? Iya. Nah, kan itu, Bu. Apa penyebabnya? Dia tidak pernah menyalahkan siapapun, Bu. Jangankan dia menyalahkan setan, apalagi ketika itu manusia belum ada. Tapi ketika itu setelah dia keluar berada di alam bumi ini, dia rasakan ketika dia awal berada di daerah Makkatul Mukarramah itu, maka ketika awal berada di situ merasakan nak makan nasi tidak ada, kalau minum mencari air, letih, nak kemana kita beristirahat. Apa ini penyebabnya dalam renungan perasaan batinnya? Kok kenapa saya sampai seperti ini? Maka itulah bentuk doa yang selalu dia persembahkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri, ya Allah.
aku telah menzalimi diri aku sendiri ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, apabila tidak Engkau ampuni aku ya Allah, niscaya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Berapa lamanya dia bermohon ketika itu, ibu-ibu jemaah yang mulia, ketika dia berada di tempat sujudnya selama 40 hari 40 malam, dia belum lenggak dari sujudnya. Maka ketika dia lenggak dari sujud itulah dia berada antara waktu malam dengan siang. Maka ketika itu dia berada, kalau zaman sekarang, waktu subuh. Begitulah ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang terjadi kepada diriku ini ya Allah, ini adalah diri aku. Kesilapan itu bukan karena orang lain ya Allah, tapi itu adalah kesalahan aku sendiri. Tak pernah dia menyalahkan orang, tak pernah dia mengunjingi orang, tak mau dia senantiasa merusaki tingkah laku dengan orang. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihi wasallam, sehingga dia berada setelah didengar oleh Allah doanya ketika dia sujud itu selama 40 hari belum lenggak. Maka ketika dia lenggak itu berada di waktu solat subuh, maka waktu subuh itu dia solat 2 rakaat, ibu-ibu jemaah yang mulia. Bukti permohonan dia Allah terima, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Dia lakukan solat 2 rakaat, maka itulah dinamakan solat subuh. Karena solat subuh adalah 2 rakaat, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa pun. Itu adalah dirinya sendiri, ibu-ibu jemaah yang mulia. Dia tidak mau menyalahkan yang namanya syaitan laknatullah. Dia tidak menyalahkan para malaikat-malaikat Allah. Karena ketika itu yang ada di antara manusia baru Nabi Adam alaihi wasallam. Maka ketika dia doa diijabah, didengarkan oleh Allah ketika berada di waktu antara malam dan siang, itulah adalah waktu fajar, waktu subuh, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Bukti dia bersyukur, permohonan dia diterima oleh Allah, dia laksanakan solat subuh. Padahal solat subuh itu setinggi-tinggi nilai amal ibadah solat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ibu-ibu jemaah yang mulia, jangankan solat subuh itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatal fajri khairan minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar itu, solat sunat fajar sebelum subuh itu dilakukan oleh umat-umatku, kata Rasulullah, bagaikan nilai pahala ganda yang Allah berikan sebesar isi alam bumi ini, ibu-ibu jemaah yang mulia. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, nilai pahala Allah berikan kepada orang yang melakukan 2 rakaat itu tadi bagaikan pahala sebesar isi langit dan bumi, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Yang sunnahnya saja begitu besar pahalanya, apalagi yang wajib. Itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sepantasnya lah kita, Nabi Adam mungkin asbabnya itulah yang terjadi gara-gara buah khuldi, sehingga berapa lamanya dia bermohon kepada Allah dalam keadaan sujud 40 hari 40 malam. Sebelum lagi ada suara bagaikan renungan yang dia terima, dia belum bangkit, ibu-ibu jemaah yang mulia. Kalau kita adalah apa, Bu? Itu aja, Bu. Bagaimana dosa kita, bagaimana kesalahan-kesalahan kita sebagai hamba-hamba yang dhaif ini, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Padahal Allah katakan wasari'u
ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk mencari keampunan di sisi Tuhanmu. Siapa kita ini tidak yang bersalah? Siapa kita ini tidak yang berdosa? Yang namanya kita orang-orang yang bersalah dan berdosa, sebaik-baiknya mereka minat tawabin, mereka selalu minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara inti dari perjalanan doa yang tadinya selalu kita baca apabila berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan kepadaku bulan Rajab dan Sa'ban ini, sampaikan umurku kepada bulan Ramadan. Yang keduanya, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keberkatan apa lagi ibu-ibu jamaah yang mulia? Di antaranya keberkatan rezeki. Nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kiranya kalau kita renungkan nikmat rezeki yang sudah kita rasakan, begini besar yang sudah Allah berikan, sampai mana ketika nikmat rezeki itu kita terima, bahwa nikmat rezeki itu besoknya akan diminta juga pertanggungjawaban di sisi Allah. Dari mana rezeki kamu terdapat? Setelah kamu terdapat rezeki, kemana kamu memanfaatkan? Lekah pernah kamu belanjakan rezeki itu di jalan Allah? Lekah pernah kamu infakkan rezekimu itu untuk kepentingan agama Allah? Lekah pernahkah kamu salurkan rezeki itu untuk saudaramu orang-orang miskin, anak yatim? Pernahkah kamu memanfaatkan nikmat rezeki yang kamu terima dari Allah itu kiranya untuk kemaslahatan agama atau umat? Kalau kita renungkan perjalanan rezeki yang dititipkan Allah kepada Siti Khadijah, model apa rezeki yang telah Allah berikan? Maka rezeki yang Allah berikan kepada Siti Khadijah itu, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi satu renungan panutan bagi kita. Ya suamiku, nikmat yang Allah berikan kepada aku ini akan aku belanjakan untuk kepentingan agama ya Rasul. Kiranya kekayaan yang aku miliki ini wahai ya Rasul, kiranya harta ini cuma titipan wahai ya Rasul. Di suatu ketika dia dalam keadaan sakit, bagaikan tak terasa lama lagi dia akan menghayati kehidupan dunia, sampai dia berkata kepada anaknya Fatimah, wahai anakku, sampaikan sama ayahmu, kiranya kalau seandainya aku nanti wafat, tolong saya diberikan, minta sama ayahmu itu, mak yang mau minta bahwa sorbannya dijadikan sebagai kain kafan. Model apa bu? Kalau kita baca dari perjalanan hidup, akhir dari perjalanan hidupnya, jangankan kekayaan yang melimpah yang dia miliki ketika itu, ibu-ibu jamaah yang mulia, akhir dari perjalanan hidupnya, pakaian yang dia pakai itu tadi bukan lagi yang namanya pakaian-pakaian yang begitu mewah di dalam almarinya bu, tapi kainnya sudah bertampal bagaikan 40-50 tampalan bu. Itulah yang dia pakai, ibu-ibu jemaah yang mulia. Mulianya. Maka ketika dia menyampaikan kepada ayahnya atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh istrinya Khadijah kepada anaknya Fatimah, menangis Rasulullah. Menangis. Kenapa dia menangis, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena kalau dihitung apa yang sudah diberikan Khadijah, hartanya untuk agama, kiranya mungkin tidak bisa terbalas. Itu ibu-ibu jamaah yang mulia.
tahu-tahu bagaimana ketika air hayatnya ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, datanglah para malaikat Allah Jibril membawakan kain kapan kepada Rasulullah. Kain kapan itu untuk siapa wahai ya Jibril? Untuk istrimu. Kain kapan dibuatan Allah, Bu. Karena tidak ada lagi pakaian yang akan dia pakaikan untuk kain kapannya, Bu. Allah kirimkan kain kapan. Kok begitu banyaknya wahai ya Jibril, kata Rasulullah. Kain kapan yang 5 itu akan diberikan untuk Khadijah. Untuk siapa lagi? Untuk engkau wahai ya Muhammad. Untuk siapa lagi? Untuk Ali. Untuk siapa lagi? Untuk Fatimah. Untuk siapa lagi? Di antaranya Hasan dan Husin. 5 kain yang dititipkan oleh Allah kepada Jibril untuk kain kapan para syuhada, orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah yang mulia, maka ketika awal perjalanannya Siti Khadijah dengan harta yang begitu banyak sehingga dia impakkan semua hartanya itu, ibu-ibu jemaah yang mulia, sehingga harta yang tadinya begitu banyak bagaikan gudang hartanya, onta yang bawa kuncinya, ibu-ibu jemaah yang mulia. Tahu-tahu apa? Habis hartanya itu. Jangankan yang namanya gudang, kain yang dia pakai sudah bertampal, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka inilah ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya Rasulullah, ya suamiku, engkau masih butuh nantinya pertolongan aku, padahal aku tiada lagi memiliki kekayaan harta. Jiwaku ku ikhlaskan wahai ya Rasulullah. Aku sudah wafat wahai ya Rasulullah. Engkau masih butuh pertolongan aku wahai ya suamiku. Kiranya aku sudah Allah sudah berada di alam kubur, maka engkau masih butuh pertolongan aku wahai ya suamiku. Galilah kembali kuburku, galilah lubang kuburku wahai ya suamiku. Kiranya ketika engkau mendapatkan jasadku tidak lagi tersusun wahai ya suamiku ya Rasulullah, maka saya ikhlaskan tulang-tulangku, ambillah sebagai senjata untuk membela agama Allah. Begitulah mulianya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menitipkan, tidak ada lagi harta, masih dia butuh pertolongan daripada Rasul. Harta kekayaan sudah habis, maka jiwa raganya dia peruntukkan untuk Islam itu wahai ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah renungan ketika Nabi Adam alaihi wasallam turun daripada yang namanya keluar dari surga, maka dia berada di alam dunia. Ketika di dunia ini adalah tempat berusaha, tempat bekerja, tempat beramal. Kalau sekiranya mungkin asbabnya Nabi Adam tidak keluar dari namanya surga, model apa kita mungkin tidak ada loh. Itulah. Kedua-dua hamba yang mulia itu Allah turunkan dari singgasana surga, maka dia beradalah ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah di alam bumi. Berapa pula jarak pertemuan dia antara Nabi Adam dengan Hawa ini? Begitu lama ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Baru Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa di bukit apa, Bu? Jabar Rahmah. Bukit untuk berkasih rahmah, kasih sayang, Bu. Turunnya rahmat Allah, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di situ dipertemukan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena demikian, Rajab akan meninggalkan kita. Yang harus kita hayati di antara perjalanan-perjalanan itu
di antaranya bukan Nabi Muhammad saja yang dikatakan Isra, para nabi-nabi yang lain ada. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, naik turun berhadapan dengan Allah dengan permohonan-permohonan dia dengan Allah. Maka itulah Nabi Adam. Ketika dia bersujud, dia berdialog dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi siapa lagi? Nabi Musa alaihi wasallam berada di suasana Bukit Tursina. Dia berdialog juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi di antaranya orang-orang yang senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang nabi yang ditelan oleh ikan. Nabi apa, Bu? Nabi Yunus. Apa pula kesilapannya? Kalau ibaratnya kata-kata silapnya, ibu jamaah yang mulia, dia berdakwah, menyampaikan sila-sila si'an kepada umat. Tidak ada umat-umat yang menerima apa ajakannya, Bu. Tidak tahan lagi oleh dia, Bu. Tidak sanggup oleh dia lagi, Bu, menghadapi orang-orang yang demikian. Dia nak melarikan diri dari satu negeri itu, maka dia berlari. Itu ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dia tinggalkan orang yang banyak, dia tinggalkan umatnya. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia telah berdakwah sekian lama, tapi dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat. Kalau demikian aku pergilah. Maka ibarat kata pergi tadi, dia pergilah ke laut. Sampai dia berada di laut tadi, memasuki dalam sebuah sampan atau perahu. Tahu-tahu dia berada dalam perahu tadi, kok perahunya oleng aja, Bu. Sebelumnya tidak ada oleng, tidak ada nampaknya badai, angin yang begitu kencang. Kok kenapa perahu ini oleng, Bu? Rupanya itulah yang ditakdirkan kepada Nabi Allah yang begitu, yang tadi dia tinggalkan masyarakatnya. Setelah dia masuk ke dalam laut, ditelanlah oleh ikan. Ketika dia ditelan oleh ikan, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia ketika berada yang namanya di darat, ibu jamaah yang mulia, fasilitas yang dirasakan, dia selalu bertemu dengan orang, dia senantiasa berdialog dengan orang, dia senantiasa bercengkerama dengan orang. Tapi ketika dia berada di dalam perut ikan, apa pula yang dia ucapkan, ibu jamaah yang mulia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, Engkau adalah Maha Suci, ya Allah. Minta ampun dia juga kepada Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, ya Allah. Kiranya aku telah menzalimi diri aku sendiri, ya Allah. Aku sudah lari dari kebenaran orang-orang yang tadi tidak mau ku ajak, ya Allah. Dia berdialog ketika itu, Bu. Dia merasakan ketika itu, Bu, berapa pula lamanya permintaan dia kepada Allah, bagaikan hampir sama 40 hari, ada yang mengatakan 60 hari 60 malam. Dia berada dalam satu ruangan yang sempit, gelap gulita dalam perut ikan, ibu jamaah yang mulia. Setelah dia mengucapkan kalimat itu selama berada dalam perut ikan, barulah Allah muntahkan ikan tadi sehingga dia keluar berada di waktu zuhur atau di waktu asar.
maka di waktu itulah dia tanda bersyukur kepada Allah melaksanakan 4 rakaat solat. Ibu jemaah yang mulia, ada semuanya nilai-nilai apa yang kita ambil dari hikmah perjalanan-perjalanan itu, ibu jemaah yang mulia. Jadi oleh karena demikian, ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga tadi dikatakan oleh ibu protokol kita, yang mana tidak begitu lama lagi kita akan melewati bulan demi bulan. Rajab akan meninggalkan kita, Sa'ban akan kita songsong, ibu jemaah yang mulia, pun Ramadan akan datang kepada kita. Namun oleh karena demikian, ibu jemaah yang mulia, Rajabun li tadhhiril badan, bersihkanlah berrajab itu dengan arti kata sucikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah masuk kepada bulan Sa'ban, wa Sa'bana li tadhhiril qalbi, Sa'ban itu adalah bulan pembersih hati. Walaupun banyaknya dosa kita dengan Allah, tempat pengaduan kita langsung dengan Allah. Siang kita berdosa, malam minta ampun, ibu jemaah yang mulia, alamatnya adalah Allah. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Kita yang minta ampun, Allah yang memberi ampun, ibu jemaah yang mulia. Sekarang bagaimana kita apabila berada di bulan Sa'ban? Sa'ban dinamakan adalah pembersih hati, sifat kemanusiaan sesama manusia. Rajin ibadah solat, rajin puasa, mungkin rajin sedekahnya tadi, tahu-tahu dengan orang tidak baik, dengan orang tidak baik. Rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah, tahu-tahu dengan orang berkesumat. Ghibah, namimah, besok orang itu nuntut dia, maka itulah orang-orang itu dikatakan, ya para sahabat, tahukah oleh kalian orang yang bangkrut? Biasa dikatakan orang yang bangkrut seorang pedagang yang kiranya dia berdagang, jangankan dapat untung, modal pun jangankan dia dapat untung, modalnya pun habis, bangkrut dia. Bukan itu yang bangkrut wahai ya sahabatku, tapi mereka orang yang bangkrut di dunia rajin sholat, di dunia rajin puasa, di dunia rajin sedekah, tapi ketika dia rajin-rajin itu tadi, rajin pula riba, rajin pula namimah, maka orang dilukainya orang dihasutnya orang diadunya kejelekan orang senantiasa berada di mulutnya, ibu jamaah yang mulia. Orang ini besok di akhirat menuntut dia. Di dunia kami dulu wahai Rabbi tidak mampu untuk minta keadilan ya Rabbi, karena kami ini tahu wahai Rabbi, tapi hari ini kami minta keadilan-Mu ya Rabbi dengan mahkamah-Mu ya Rabbi, bahwa kami saat ini berada di pintu surga ini, menanti orang-orang ini yang akan masuk surga pula wahai Rabbi. Dia menuntut di pintu surga, Apa yang dia tuntut? Ketika dia dulu disakiti oleh lidah-lidah orang yang tadi rajin sholat tapi rajin berbuat tidak baik, dia ketika itu menuntut ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika dia menuntut itu tadi dengan pengadilan yang begitu mulia di sisi Allah, tidak dapat mereka lagi menjawab ibu jemaah yang mulia. Akhirnya orang-orang saling menuntut, maka dia bayarlah dengan hutang tadi dengan amalan solatnya, Dibayar dengan solatnya, tidak cukup dengan solatnya. Dibayar dengan puasa, tidak cukup dengan amalan puasa. Dibayar dengan sedekah pun juga tidak cukup, ibu jamaah yang mulia. Akhirnya apa? Nak diminta juga oleh orang, pindahkan dosa yang dia gunjing dulu, sehingga orang-orang yang dulu dia gunjingkan berdosa dipindahkan kepada dirinya untuk diisi dosa-dosa kepada diri orang-orang yang ghibah ketika di dunia.
Maka oleh karena demikian bangkrutnya mereka ketika itu, seyogyanya sudah berhias masuk surga tapi terjerumus ke dalam lembah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terjadinya kita berhadapan dengan bulan-bulan yang begitu mulia, kita bersihkan hati kita dengan sesama manusia. Mungkin dalam kehidupan berumah tangga, mungkin kita berhidupan dengan berjiran tetangga, mungkin kita berhidupan dengan majelis taklim seperti ini. Bak pepatah kita, rambut sama hitam, coraknya bermacam-macam pola pikirnya, Bu. Maka alangkah indahnya seperti Nabi Adam tadi, aku tidak ada menyalah-nyalahkan siapapun yang salah. Wahai Rabbi, hamba sendiri ya Rabbi, aku tidak ada menyalahkan siapa-siapapun. Jangankan di antaranya para malaikat, setan saja tidak aku salahkan, apalagi dia berada dengan namanya manusia. Ibu-ibu jamaah yang mulia, maka inilah tuntunan yang kan harus kita ambil. Bagaimana jangan kita berbuat yang namanya dengan sikap kemanusiaan, hendaknya berbuat hasanah yang baik, ibu-ibu jamaah yang mulia, supaya nanti berada di suatu alam yang berbeda dari alam dunia. Kita tidak lagi dituntut oleh orang berada di suatu hari itu, Bu. Biarlah hari ini orang menuntut, Bu. Kalau seandainya kita memang bersalah, ya kita minta datang, minta maaf. Itu ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkatan yang ada di bulan Sa'ban itu, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan kau putuskan silaturahimmu, sambunglah selalu silaturahim. Ini tuh, jalinlah silaturahim itu, yang mana silaturahim yang senantiasa menyenangkan hati. Jangan nanti apabila bertemu hati orang terluka, Bu, gara-gara perkataan ucapan kita, ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan dengan selalu menyambung silaturahim, Allah memperpanjang umur, Allah memudahkan rezeki, Bu. Yang keduanya apa kata Rasulullah? La taqata'u wa la tadabaru. Jangan kamu saling tolak belakang dalam urusan kerjasama. Bagaimana kita jadikan kerjasama? Tanamkan kehidupan tadi, ibaratnya kerjasama dalam kehidupan seperti berada di rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, jalinlah nilai rahmah, kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Itu ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, wala tabaghadu. Jangan cepat marah, jangan terpancing emosi. Karena kalaulah sudah marah, Bu, situ setannya cepat masuknya, Bu. Cobalah kalaulah orang marah, dia bunuh orang, tidak cukup dengan nyawa melayang, Bu, karena masih marah. Akhirnya bagaimana? Sudah nyatanya dia itu sudah mati, dia potong-potong pula lagi, Bu. Masih marahnya belum hilang, dia potong kakinya, Bu. Masih belum hilang lagi, potong lagi yang sebelah. Akhirnya orang-orang yang dia buat seperti demikian tidak akan pernah menghilangkan amarah emosinya. Apa? Karena setan itu senantiasa menghasutnya, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana kita tanamkan bahwa lawan daripada marah tadi, tanamkan kelembutan dalam kehidupan kita. Saling hidup maaf memaafkan, saling kita itu memberi, menukar perasaan batin, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Dan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Jangan hasud, jangan dengki, jangan iri hati. Orang yang beli mobil, kita yang masuk mobil ambulan, Bu. Orang yang beli yang namanya kulkas,
kita yang kepanasan. Nah, alangkah indahnya tetangga beli kulkas, alhamdulillah tidak jauh lagi kita mencari es batunya. Itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Akhirnya apa? Tanamkan nilai-nilai alhamdulillah. Beruntung saudara aku diberikan nikmat oleh Allah. Kalau seandainya dia beli mobil, mungkin aku besok diajaknya pergi jalan-jalan. Dia bawanya aku pergi wirid, dia bawanya aku pergi ke sana kemari. Alhamdulillah. Ini tidak, Bu. Lah dari mana pula mobil ini dapat uang dari mana ni? Lah sangka dia, Bu. Inilah yang tidak baik, ibu-ibu jemaah yang mulia. Maka oleh karena itu ibu-ibu jemaah yang mulia, mari kita tanamkan nilai keberkatan seperti doa yang tadinya kita bacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Dan selanjutnya juga doa yang akan selalu kita sampaikan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayyami yauma alqa. Apa ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tidak banyak, malah tadi ayat berkenaan dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diketemukan oleh Allah bertemu dengan Ramadan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada waktu, ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, hitung aja 27 Rajab hari Senin. Kan itu? Senin 27 Rajab, 28 hari Jadi hitung aja berapa hari nanti Rajabnya, tengok di kalendernya, itu aja, Bu. Apabila yang biasanya kalau 29, jatuhnya hari apa nanti? Mungkin pasnya pada hari Nah, itu aja, Bu. Nah, kan gitu nanti. Apa, Bu? Ya, nisfu Sa'ban, pertengahan, namanya kata nisfu itu pertengahan Sa'ban. Hitunglah 15 hari Sa'ban, bertemu hari malamnya 15, besok paginya adalah termasuk 15 Sa'ban. Maka itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ada lagi yang bertanya? Ya. Baik ibu-ibu jemaah yang mulia, karena waktu yang membatasi kita, saya pribadi yang ibu-ibu percayakan, bukan lagi 1 bulan ini kita Allah pertemukan berkumpul di majelis ini, malahan kalau bahasa sudah bertahun-tahun, itu gitu. Saya pribadi, walaupun tadi Ibu Aja protokol mengatakan sudah memaafkan saya, mungkin banyak aku ini salah, kan itu, Bu, ya. Jadi oleh karena demikian, kullu bani Adam khata'un, sebaik-baik anak Adam itu adalah minat tawabin, selalu bermaaf-maafan, minta ampun dengan Allah, minta maaf-maafan dengan sesama umat manusia. Jadi oleh karena demikian, hari baik, bulan baik ini, mudah-mudahan Allah berkati kita. Kalau sekiranya mungkin ini adalah hari terakhir dalam penceramaan saya, mudah-mudahan kembali mungkin habis Ramadan kita dipertemukan Allah. Kalau ibu-ibu meminta kembali, Bu, ya, amin, Bu, ya. Jadi mohon maaf, alhamdulillah kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban
Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsa wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ini tentang